Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipeout bro. Pasti. Ketika lu nggak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Ya. Dan jumlahnya kan kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue nggak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin ya gue beli Bitcoin gitu. Gue nggak mau ambil proksinya. Juga sempat bahas ya ke teman-teman buat buy the dip ya, gold di 4.000. Ya, sekarang gold ya kalau ngomong udah di 4.400 ya. Jadi udah naik hampir ya sekitar 9,5% ya. Plus kita ngomong ya memang sekarang gold ada di resistance ya di all time high sebelumnya. Cuman kalau kita lihat ya trajektori tadi central bank akan meningkatkan ya. Kita ngomong pembelian gold itu lebih dari 10% ya, sekitar 15%. Jadi ya you do the math lah ya. I think gold rally ini masih kuat. Betul. Jadi kita berharap ya semoga komunitas ini bisa lebih fokus gitu loh. Kalian ketika akan perdalam suatu aset jangan cuma belajar ketika asetnya naik, tapi ketika asetnya turun ada hal-hal yang kalian bisa ambil gitu. Dari misalnya pengalaman kalian di market. Dan kita ada kemungkinan ya bro ya tahun depan kan kemarin sempat banyak yang request. Jadi kita kan sempat bikin acara tuh di bulan November kemarin rame sekali. Cuman ada request dari komunitas pribadi ke gua, banyak yang minta bahwa pengen bikin lebih private gitu. Mereka bikin yang lebih private. Yang nginep 4 hari gitu ya. Bisa nginep 4 hari gitu kan, 3 hari. Mereka minta lebih private, mereka minta ini bro, lebih intim. lebih intim lah. Ya. Kita nggak bisa janji untuk sekarang. Kemungkinan kalau kita mau bikin tahun depan ya bro. Kita kaji dulu ya. Kita kaji dulu, kita lihat visibility-nya dulu. Cuman ya balik lagi itu pasti nggak bisa semua orang gitu. Jadi nanti ada biayanya, tapi biaya paling untuk ya kalian akomodasi lah. Dan itu akan kalau kita bikin ya mungkin paling baru tahun depan ya teman-teman, karena kita belum ada waktu untuk sekarang. Cuman istirahat dulu nih akhir tahun ya. Iya, inputnya kita ambil karena kita suka ketika kita punya komunitas dan pelajar di situ, kalian kan selalu kita kasih form ya di mana kalian bisa isi feedback modul apa yang kalian mau, kira-kira seperti apa. Banyak yang request kemarin mereka mau lebih banyak macro call gitu, atau mereka mau lebih banyak ideas misalnya di market tuh bekerjanya seperti apa. Ada yang request modul. Nah, itu semua kita kerjakan dan kita cuma dengerin kalian gitu. Kalian maunya apa, kita bikin. Tapi di situ ada request yang menarik di mana mereka mau lebih intim dong gitu. Yes. Acara kita ada yang bilang nggak apa-apa bayar lebih mahal di mana kita bisa intim dan misalnya 100-200 orang gitu. Dan ya mungkin itu tahun depan lah kita akan bahas. Nah, jadi kita sekarang lihat ini ada nanya bro, di market yang seperti ini mungkin orang baru. Ya, saran lu seperti apa? 10 jutanya itu adalah uang yang udah ya terpenuhi ya, dana daruratnya plus juga utangnya udah dibayar semua. Ya kalau pemula banget fokus dulu ke Bitcoin sama Ethereum lah ya. Kita ngomong belajar dulu alokasi ya, tahu cara masuk, cara entry gitu ya. Jangan langsung ke meme coin atau langsung ke trade harian yang futures ya dengan leverage tinggi. Jadi dipelajarin dulu mekanik market itu seperti apa ya. Ini mulai dari Bitcoin dulu. Jadi kita mungkin bahas bro, karena lu bahas Ethereum tadi. Ethereum kan sekarang berada di level 3.100. Nah apa yang kita lihat nih sekarang dengan Ethereum ini? Yang ibarat kalau dibilang kan secara 2 tahun masih relatif lagging ya ke Bitcoin. Ethereum memang sekarang nggak di mana-mana ya. Dalam artian kita juga sempat juga ya short Ethereum di 4.100 ya. Dan Ethereum drop berapa nih kalau dari topnya ya? 46%. Dan ya ini aset yang real sebenarnya teman-teman nggak kemana-mana ya. Definisi aset yang nggak kemana-mana. Cuman